Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pemrograman Python. Kita akan belajar tentang tipe data statis, operator, input, dan variabel. Pertama-tama, teman-teman silahkan untuk membuat proyek baru, bisa menggunakan Jupyter Notebook, atau bisa menggunakan Google Collaboratory. Untuk teman-teman yang belum bisa menggunakan Jupyter Notebook atau Google Collaboratory, teman-teman bisa melihat video saya tentang bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook dan juga Google Collaboratory. Nah, untuk menggunakan Google Colab, kita hanya membutuhkan email, kemudian teman-teman tinggal login, dan selanjutnya ketikkan colab.reset.google.com. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal membuat project baru dengan memilih New Notebook di bawah kanan ini, New Notebook, tinggal dipilih. Nah, kita tunggu, nanti Google Colab akan membuatkan notebook baru. Nah, kita ganti namanya terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang tipe data, ya, tipe data statis, kemudian operator, input, dan variabel. Oke. Nah, dalam pemrograman komputer, setiap nilai yang dihasilkan dari sebuah ekspresi memiliki tipe data tertentu. Seperti halnya Python, Python memiliki dua jenis tipe data, yaitu adalah tipe data statis dan tipe data dinamis. Tipe data ini menunjukkan jenis atau kategori suatu nilai. Misalkan, untuk tipe data integer, itu contohnya adalah min 2, itu ya. Kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, untuk tipe data float, itu contohnya seperti min 1,32, kemudian 0,321, kemudian 6,723, dan seterusnya. Nah, jangan lupa, kalau di Python, itu kita mendefinisikan koma ini dengan titik ya. Itu jangan lupa. Ini saya berikan komentar saja. Nah, selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string. Itu misalkan A, kemudian B, kemudian AB, kemudian belajar, kemudian Python, dan seterusnya. Itu adalah tipe data string. Tipe data string biasanya diapit dengan tanda petik 2 seperti ini. Ya. Atau bisa juga seperti ini. A, B, AB, kemudian belajar, kemudian Python. Nah, bisa juga seperti ini. Nah,
Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean. Ini ya, isinya ada dua, yaitu true dan false. Nah, ini adalah macam-macam tipe data di Python. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tipe data string itu ada tanda petik yang mengapit ya, seperti ini. Nah, ketika sebuah angka tidak ada tanda petik duanya, misalkan seperti ini, itu dia disebut tipe data integer. Gitu ya. Ini adalah integer. Nih. Tetapi jika dia diberikan petik dua seperti ini, maka disebut sebagai tipe data string. Jadi ini berbeda ya. Ini adalah integer, kalau yang bawah ini adalah string. Tipe data integer ini biasanya digunakan untuk atribut-atribut, misalkan seperti umur, kemudian nilai yang bulat ya. Biasanya tipe data string itu untuk alamat, untuk nama, itu adalah tipe datanya string. Kemudian kalau dia berbentuk pecahan nilainya, itu maka dia menggunakan tipe data float. Jadi nanti harus dicermati jika membuat variabel, variabelnya itu bertipe data integer, float, atau string. Oke, tadi itu untuk tipe data ya. Sebelum berlanjut ke operator, ini saya tambahkan section dulu ya ini. Nanti biar mudah untuk mengorganisasikannya. Ya, tadi kita belajar tentang tipe data Python. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operator. Operator di dalam Python. Oke. Dalam pemrograman, seringkali terdapat suatu proses yang mengoperasikan beberapa nilai sehingga dihasilkan nilai yang baru. Sebagai contoh, kita akan menjumlahkan dua buah bilangan, misalkan 3 tambah 4. Nah, kalau kita jalankan ya ini, nah, 3 tambah 4, dia adalah dua buah bilangan yang memiliki tipe data integer. Ketika dijumlahkan, dia akan menghasilkan nilai baru, yaitu 7. Misalkan lagi, 3 dikalikan dengan 4. Nah, hasilnya 3 dikalikan dengan 4 adalah 12. Nah, yang dimaksud dengan operator itu adalah ini, nilai tambah, nilai kali, itu adalah operator. Kalau tambah, ini namanya adalah operator penjumlahan. Ini ya. Nah, kalau ini, bintang ini, itu adalah operator perkalian. Nah, pada Python, itu terdapat beberapa jenis operator. Ada operator aritmatika, ada operator string, ada operator logika, dan ada operator relasional. Nah, kalau yang sedang saya tulis ini adalah termasuk dalam operator aritmatika. Nah, selain tambah dan kali,
Apa sih operator aritmatika yang lain? Nah ini ya, kita belajar operator aritmatika. Yang pertama adalah perpangkatan. Perpangkatan, misalkan contohnya 2 dipangkatkan 4. Operator perpangkatan ini menggunakan bintang ini ya, bintang 2 kali. Kalau perkalian tadi kan bintang 1 kali. Nah, kalau operator perpangkatan di dalam Python itu menggunakan bintang 2 kali. Kalau kita jalankan, hasilnya nanti adalah 16. Selanjutnya ada modulus atau sisa hasil bagi. Misalkan 7 modulus 3. Ini ya. Kita jalankan, sisa baginya adalah 1. Karena kalau 7 modulus 3 itu mendekati kan 2 kali 3 ya. Itu kan hasilnya 6. Sementara sisanya nanti adalah 1 gitu. 7 dikurangi 6, sisanya kan 1. Ya, ini adalah namanya operator perpangkatan. Ini adalah operator modulus atau sisa hasil bagi. Kemudian ada lagi operator pembagian yang menghasilkan bilangan bulat, atau operator ini akan membulatkan hasilnya ke bawah. Nah, misalkan ya, itu 10 dibagi 4. Nah, ini lambangnya menggunakan simbol seperti ini ya, ini tanda garis miring itu ya, tapi 2 kali ini. 10 dibagi 4, ini kan hasilnya 2,5 ya. Karena dia dibulatkan ke bawah, maka nanti kita lihat hasilnya adalah 2. Ya, ini kan hasilnya harusnya 2,5 ya. Karena dia menggunakan operator pembagian, tetapi pembagiannya itu hasilnya adalah dibulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah 2. Ini namanya operator pembagian yang menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya, ada lagi operator pembagian yang lain, pembagian yang menghasilkan bilangan real. Misalkan 10 dibagi dengan 4 tadi ya, ini. Nah, kita jalankan, hasilnya 2,5. Hasilnya tidak dibulatkan, tetapi dia ditulis apa adanya. Ini namanya operator pembagian yang menghasilkan bilangan real. Operator pembagian yang menghasilkan bilangan real. Nah, selanjutnya ada operator perkalian. Operator perkalian misalkan 2 dikalikan dengan 4. Nih. Kita menggunakan bintang tetapi 1 kali. Nah, ini hasilnya adalah 8. Ini adalah operator perkalian. Ada lagi operator pengurangan. Misalkan 3 dikurangi dengan 5. Ini hasilnya adalah min 2. Ini adalah operator pengurangan. Dan yang terakhir, di dalam operator aritmatika ini ada operator penjumlahan. Misalkan 3 ditambah 5. Kita jalankan,
Hasilnya adalah 8. Ini adalah operator penjumlah. Ini adalah macam-macam operator aritmatika di dalam Python. Nih, antara operator yang sudah saya jelaskan tadi, itu terdapat level presidensi. Apa itu level presidensi? Level presidensi adalah operator ini mendapatkan prioritas pertama atau yang disebut sebagai tingkat presidensi untuk diselesaikan terlebih dahulu dalam sebuah ekspresi. Misalkan ya, ada operator perpangkatan bertemu dengan operator perkalian. Contohnya seperti ini. 2 dipangkatkan dengan 4. Kemudian dikali dengan 3. Seperti ini. Kalau dijalankan, maka hasilnya adalah 48. Kenapa? Karena level presidensi yang pertama itu adalah perpangkatan terlebih dahulu. 2 dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian dikalikan dengan 3. 16 dikalikan dengan 3, 48. Nih ya. Nah, ini levelnya sudah saya urutkan. Level presidensinya adalah 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan yang terakhir untuk penjumlahan adalah levelnya adalah 7. Itu. Ini misalkan saya tulis level 1, level 2, ini level 3, ini level 4, ini level 5, ini level 6, ini level 7. Jadi misalkan ada soal nantinya ya, 2 dipangkatkan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 3, dikurangi dengan 14, dibagi dengan 6, ditambah dengan 4. Nah, kita bisa kerjakan ini. Kalau kita kurung mana prioritas yang akan dikerjakan terlebih dahulu, itu seperti ini. Ini, kemudian dikalikan dengan 3, seperti ini. Kemudian nanti dia dikurangi dengan 14, dibagi dengan 6, seperti ini, lalu ditambahkan dengan 4. Ini, nah seperti ini. Oke, kita coba cek. Nah, ini, misalkan ini saya matikan dulu. Nah, hasilnya adalah sama ya, hasilnya sama. Kalau ini saya jalankan, nah hasilnya adalah sama. Ini ya. Jadi, yang dikerjakan adalah pertama itu adalah perpangkatan terlebih dahulu, kemudian pembagian, kemudian perpangkatannya ini dikalikan dengan 3, kemudian hasilnya ini ya, dikurangi dengan hasil pembagian ini tadi. Selanjutnya baru ditambahkan dengan 4. Itu adalah operator aritmatika. Oke, selanjutnya kita akan belajar yaitu operator string. Kita buat kode baru. Kita akan belajar tentang operator string.
di dalam Python, operator string dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah operator string penggabungan, dan yang kedua adalah operator string pengulangan. Oke, kita akan belajar dulu yang operator string penggabungan. Fungsi operator string penggabungan adalah menggabungkan dua atau lebih string menjadi sebuah string baru, gitu ya. Misalkan saya memiliki kata halo, kemudian yang kedua adalah selamat ulang tahun. Nah, saya ingin menggabungkan antara string 1 dengan string 2 ini menjadi sebuah string baru. Nah, untuk menggabungkan kedua string ini, maka bisa kita gunakan operator penggabungan string dengan menggunakan tanda plus seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, nah, string 1 yang berisi kata halo ini dan string 2 yang berisi kata selamat ulang tahun ini akan digabungkan. Nah, kalau misalkan ya ini tidak ada spasinya antara halo dan selamat ulang tahun, kita bisa memberikan spasi, bisa di akhir kata halo, misalnya seperti ini. Bisa juga di awal kata selamat, misalkan seperti ini. Atau bisa juga kita tambahkan string baru yang hanya berisi spasi. Nah, seperti ini. Untuk menuliskan string, itu tidak hanya menggunakan tanda petik 1 seperti ini ya. Bisa juga menggunakan tanda petik 2. Misalkan seperti ini. Kalau kita jalankan, nah sama. Kita bisa memberikan spasi seperti ini. Nah, ini ya. Ini misalkan saya matikan terlebih dahulu, biar yakin kalau yang dijalankan adalah kode yang paling bawah ini. Nah, itu adalah operator string penggabungan. Yang kedua adalah operator string pengulangan atau replication. Nah, misalkan saya ingin mengetikkan kata halo ini sebanyak 10 kali. Nah, kalau kita ketikkan halo, 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 itu kan capek ya. Misalkan bisa juga sih saya copy paste seperti ini. Nih. Tapi nanti ini ya, capek ya ini ya. Banyak misalkan 10 kali. Kalau 100 kali, kita harus mengcopy paste 100 kali. Kita bisa menggunakan perkalian seperti ini. Misalkan 10. Nah, kalau kita jalankan, maka akan di print halo sebanyak 10 kali. Misalkan ini ingin memberikan spasi ya, tinggal kita tambahkan spasi. Nah, seperti ini. Halo, 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 10. Kalau misalkan 100 kali ya, tinggal kita kalikan saja 100. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah operator string yang terdiri dari operator penggabungan dan operator pengulangan. Selanjutnya adalah operator logika. Operator logika digunakan khusus untuk mengoperasikan nilai bertipe data boolean. Hasil operasinya pun juga dalam bentuk boolean. Operator logika
yang bisa digunakan di Python itu adalah and, kemudian or, dan not. Contohnya, misalkan true and true. Kalau kita jalankan, nanti hasilnya adalah true. Ya, outputnya adalah true. Selanjutnya, misalkan false or false. Kalau kita jalankan, maka outputnya adalah false. Kemudian, not true or false. Kalau kita jalankan, hasilnya harusnya sama dengan yang di atas ya, hasilnya false. Not true itu kan false. Berarti sama juga dengan false or false. Ini hasilnya adalah false. Kemudian, not true and false. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah true. Karena apa? True and false itu hasilnya adalah false. Kalau di not kan, itu nanti hasilnya adalah true. Jadi ini outputnya adalah true. Nah, seperti itu untuk contoh operator logika. Kita lanjut lagi. Kita selanjutnya akan belajar tentang operator relasional. Apa sih operator relasional itu? Operator relasional dalam pemrograman komputer digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari operasi yang menggunakan operator relasional adalah berupa nilai boolean, itu ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua buah nilai, nilai itu bisa bilangan, itu bisa juga adalah string, itu. Nah, kita bisa menggunakan operator relasional. Nah, operator relasional di dalam Python itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah untuk membandingkan apakah suatu nilai itu lebih besar dari nilai yang lain. Kita bisa menggunakan tanda lebih besar. Misalkan kita ingin membandingkan antara 4 dengan 3. Gitu ya. Ini fungsinya adalah membandingkan apakah suatu nilai lebih besar dari nilai yang lain. Nah, misalkan kita jalankan, apakah 4 itu lebih besar daripada 3, maka hasilnya adalah true. Seperti yang saya katakan tadi, hasil dari pembandingan ini adalah nilai boolean. Ini hasilnya adalah true ya. Nah, selanjutnya ada operator relasional lebih kecil. Ini fungsinya adalah membandingkan apakah suatu nilai itu lebih kecil dari nilai yang lain. Misalkan 4 dengan 3 tadi. Ya. Ini saya kopikan di sini. Cuma ini adalah lebih kecil. 4 apakah lebih kecil daripada 3? Kalau kita jalankan, hasilnya pasti false. Karena 4 itu harusnya lebih besar daripada 3. Nah,
Selanjutnya adalah lebih besar sama dengan. Ini fungsinya adalah membandingkan apakah suatu nilai lebih besar atau sama dengan nilai yang lain. Tuh. Misalkan ini ya, saya copy. Ini lebih besar atau sama dengan dari nilai yang lain. Misalkan contohnya 10, apakah lebih besar sama dengan 8? Kalau kita jalankan, hasilnya adalah true, karena 10 itu lebih besar sama dengan 8. Kalau ini saya ganti dengan 10, nah, kita jalankan, hasilnya juga true, karena 10 itu lebih besar sama dengan 10. Kalau saya ganti dengan 11, pasti hasilnya adalah false, karena 10 itu harusnya kan lebih kecil daripada 11, bukan lebih besar. Nih ya. Tuh. Kalau ini tadi saya 8, hasilnya adalah true. Kemudian ada operator relasional lain, yaitu lebih kecil sama dengan. Nah, ini sama, cuma nanti di sini lebih besarnya saya ganti lebih kecil, itu ya. Misalkan 10 dengan 8 tadi. Ini. Kalau saya jalankan, hasilnya pasti false. Ini ya. Ini hasilnya false. Karena apa? 10 itu harusnya lebih besar daripada 8. Tetapi kalau 11 ini hasilnya pasti true, gitu ya. Atau kalau saya ganti 10 ya, itu hasilnya pasti juga akan true, gitu ya. Karena dia ada tanda sama dengannya. Ini ya, ada tanda sama dengannya. Berbeda dengan yang nomor 2 ini tadi. Ini kan nggak ada tanda sama dengannya. Jadi misalkan ini saya berikan nilai 4, nanti hasilnya tetap false ini. Kalau yang ini ya. Bedanya adalah di situ. Nah, coba ya, saya buktikan ini 10 lebih kecil daripada 10 gitu. Kita buktikan hasilnya pasti false karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Oke. Selanjutnya ada operator sama dengan 2 kali. Fungsinya adalah membandingkan. Jadi kalau teman-teman ingin membandingkan dua buah bilangan, itu di Python itu harus menggunakan sama dengan 2 kali ini. Itu. Bukan sama dengan sekali ya, tapi sama dengannya harus 2 kali. Ini untuk membandingkan. Misalkan 10 dengan 10. Oke, ini saya ganti 8 dulu. Nah, ini 10 dengan 10, hasilnya pasti true. Ini ya, ini fungsinya digunakan untuk membandingkan apakah suatu nilai itu sama dengan nilai yang lain. Ini hasilnya pasti true. Selanjutnya ada operator relasional lain, yaitu tidak sama dengan. Nah, ini fungsinya adalah membandingkan apakah suatu nilai tidak sama dengan nilai yang lain. Jadi kebalikan dari yang atas ini ya. Kalau yang atas ini tadi adalah membandingkan suatu nilai apakah sama dengan nilai yang lain, ini membandingkan apakah suatu nilai itu tidak sama dengan nilai yang lain. Misalkan 10, apakah tidak sama dengan 10? Nah, ini kalau dijalankan, pasti hasilnya adalah false. Yang lainnya juga bisa. Misalkan kita ingin membandingkan suatu nilai dengan penjumlahan gitu, atau
operator relasional dengan operator aritmatika. Nah, ini misalkan 10 itu apakah sama dengan 5 ditambah 5? Kita jalankan, hasilnya true. Karena apa? 10 itu sama dengan 5 tambah 5. Nah, atau yang lain lagi, ini outputnya true ya. Yang lain lagi, 10 apakah sama dengan 2 dikalikan 5? Nah, ini hasilnya juga true gitu ya. Oke. Yang lain lagi misalkan, apakah 10 itu lebih besar dari 2 dikalikan 6? Misalnya seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya false. Karena ini 12 ya hasilnya, maka harusnya 10 itu lebih kecil daripada 12. Ini outputnya adalah false. Oke. Selanjutnya, kalau ingin membandingkan bilangan, khusus untuk tipe data string ya, tipe data string, itu perbandingan dilakukan sesuai dengan urutan kode, biasanya kita sebut ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, misalkan, kalau misalkan teman-teman tertarik, itu bisa searching ya, gitu. Misalkan kode ASCII. Nah, ini. Nah, kita lihat tabel ASCII. Itu, misalkan A kecil, itu kodenya 097. Kalau A besar, itu kodenya 065. Nah, misalkan di sini kita ingin membandingkan ya, apakah A kecil itu sama dengan A besar. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya pasti false. Ini. Karena apa? Karena tadi ya, A kecil itu ASCII-nya adalah 097. Nah, A kecil itu ASCII-nya 097. Kalau A besar, itu ASCII-nya adalah 065. Maka ini nggak sama. Nah, kalau misalkan apakah A kecil itu lebih besar daripada A besar, kita jalankan, outputnya adalah true. Ini outputnya adalah true. Kalau ini tadi, outputnya adalah false. Ya, ini tadi outputnya false, ini outputnya true. Itu adalah operator relasional itu. Kita sudah belajar tentang macam-macam tipe data dan macam-macam operator ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel terlebih dahulu. Ini. Oke, kita belajar tentang variabel dalam Python. Ini. Oke, variabel dalam Python. Nah, sebuah nilai dapat disimpan ke dalam sebuah variabel. Kegunaan variabel dalam pemrograman komputer dapat diibaratkan itu seperti kotak penyimpanan ya.
Jadi, nilai yang tersimpan dalam sebuah variabel tersebut dapat dibaca kembali untuk dioperasikan dengan menggunakan operator-operator yang sudah kita pelajari tadi ya, dan kemudian didapatkan ekspresinya yang lain. Nah, istilah khusus untuk proses penyimpanan suatu nilai ke dalam variabel itu biasa disebut sebagai assignment variabel. Nah, untuk menyimpan sebuah nilai ke dalam variabel, kita bisa menggunakan operator assignment. Nah, kalau tadi kita belajar operator perbandingan ini ya, membandingkan apakah suatu nilai sama, menggunakan tanda sama dengan 2, tetapi kalau kita ingin mengassign atau memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel, kita cukup menggunakan tanda sama dengan 1 saja. Misalkan kita ingin mengassign 10 ke dalam variabel A. Nah, ini maka cukup seperti ini saja. A sama dengan 10. Kemudian lagi kita ingin menyimpan 25 ke dalam variabel B. Maka cukup seperti ini. B sama dengan 25. Kemudian C ingin kita beri nilai dengan menjumlahkan antara variabel A dan variabel B. Maka tinggal seperti ini. Kita tuliskan variabel yang ingin dijumlahkan A, operator penjumlahannya adalah tambah, dan variabel keduanya adalah B. Nah, kita cetak. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah hasil penjumlahan dari nilai 10 dan nilai 25. Baris pertama ini, itu menunjukkan perintah untuk menyimpan nilai 10 itu ke dalam variabel A. Sedangkan baris kedua yang ini berisi perintah untuk menyimpan atau mengassign nilai 25 ke dalam variabel B. Selanjutnya, misalkan ingin menjumlahkan isi dari variabel A dan variabel B, maka cukup menjumlahkan nama variabelnya. Nah, perintah yang ketiga ini untuk menyimpan hasil penjumlahan antara variabel A dan variabel B. Untuk yang baris terakhir yang berisi print ini, C ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari penjumlahan variabel A dan variabel B yang disimpan dalam variabel C ini tadi. Nah, itu adalah penjelasannya ketika kita ingin menyimpan sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, contoh yang lain, misalkan kita ingin menyimpan kata. Ini katanya adalah halo. Kemudian B itu A ditambah dengan selamat pagi. Kemudian kita print variabel B-nya. Nah, maka yang tercetak adalah variabel A ditambahkan dengan kata selamat pagi. Ini ya. Ini seperti operator penggabungan string yang sudah kita pelajari sebelumnya ya.
Jadi, kita menggabungkan antara dua buah string ya. Nilainya ini kan string. Itu, tetapi dengan perantara variabel. Yang perlu saya jelaskan lagi adalah sebuah variabel yang sudah terisi dengan suatu nilai itu dapat diisi lagi dengan nilai yang lain atau nilai yang baru gitu ya. Nah, jika demikian halnya, misalkan seperti ini tadi saya jelaskan ya. Ini saya mendefinisikan variabel A. Kemudian variabel A itu saya isi dengan nilai 10. Selanjutnya di tempat lain, saya mengganti variabel A itu dengan kata halo. Kalau yang tadi A tadi bernilai 10 itu integer, kalau yang di sini saya rubah dengan kata halo yang bertipe string. Ini ya. Kalau kita cetak, ini ya, misalkan variabel A, kita cetak, itu yang akan kita dapatkan, itu adalah yang terakhir ini. Ini saya matikan dulu. Nah, ini yang akan kita dapatkan adalah nilai assignment atau nilai isi yang terakhir, yaitu adalah kata halo. Itu. Nah, nilai yang A, yang pertama tadi, nilai 10 tadi, itu tidak bisa kita panggil lagi, karena nilainya 10 itu sudah kita timpa, sudah kita ganti dengan nilai yang bertipe string, yang isinya adalah halo. Sama halnya dengan ini, variabel B. Nih, di tempat pertama, saya menyimpan nilai yang bertipe integer ya ini. Menyimpan nilai 25 ke dalam variabel B ini. Artinya bahwa B ini di-assign nilainya adalah 25. Gitu ya. Kemudian di tempat lain, saya mengganti nilai B itu dengan nilai A ditambah dengan string selamat pagi. Padahal nilai A tadi kan isinya halo ya. Itu ya. Maka ketika saya panggil nilai B ini, itu nilainya bukan lagi nilai 25, tetapi nilainya yang tampil adalah nilai halo selamat pagi. Ini. Ya, jadi teman-teman harus memahami bagaimana sebuah variabel itu didefinisikan, kemudian bagaimana sebuah variabel itu diisi dengan suatu nilai, entah itu bertipe string, entah itu bertipe integer, atau bertipe float, itu ya. Kemudian bagaimana suatu variabel itu nanti ditimpa atau diganti nilainya. Sebuah ekspresi juga bisa melibatkan variabel yang sama ekspresinya. Misalkan, ya, X itu saya isi dengan nilai 1. Kemudian, saya tambahkan X tambah 1. Nah, kalau saya cetak X, itu hasilnya adalah 2. Karena tadi nilainya X itu ditimpa dengan apa? Ditimpa dengan nilai X ditambah 1. Padahal nilai X di sini itu adalah 1. Berarti nilai X itu ditimpa dengan nilai 1 ditambah 1. Jadi kalau kita cetak hasilnya 2 ya. Kemudian kalau saya timpa lagi nilai X-nya lagi dengan X tambah 1. Kalau saya cetak nilai X, itu hasilnya 3. Di dalam Python, operasi aritmatika dan assignment dapat dilakukan sekaligus menggunakan operator assignment lainnya. Nah, sebagai contoh, misalkan
kita ingin menuliskan X sama dengan X ditambah 3, misalkan seperti ini ya. Nah, dalam ekspresi tersebut, operator penjumlahan dan operator assignment itu dapat disingkat penulisannya. Nih, kita singkat dengan X ditambah sama dengan 3. Nah, kita jalankan yang atas dulu. Oh, maaf. Kita cetak dulu. Nah, nilainya 6 ya ini ya. Karena apa? X di sini tadi nilainya sudah 3. Nah, kemudian kita timpa lagi dengan menambahkan 3, maka hasilnya 6. Kalau ini saya matikan, nah seperti ini, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang seperti ini. Hasilnya apakah sama? Nah, hasilnya sama. 4 ya, hasilnya 4. Nah, ini adalah bentuk lebih ringkas dari operasi aritmatika penjumlahan seperti ini. Kalau ini saya aktifkan lagi, ya hasilnya 6 seperti tadi. Itu ya. Nah, ini adalah bentuk lebih ringkasnya lagi. Nah, ini juga berlaku untuk operator lainnya. Misalkan pengurangan, ini saya kurangi 2. Nanti hasilnya adalah 1. Ya, karena ini kan hasilnya sudah 3 ya. Kemudian ini 1. Untuk lebih jelasnya, coba kita print ya. Ini misalkan di sini saya print nilai X-nya. Kemudian di sini juga saya print nilai X-nya. Nah, kalau kita jalankan, nih hasilnya adalah yang ini, nilai ini tadi kan 3 ya. Kemudian nilai 3 ini dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah, ini saya tampilkan hasilnya adalah 1. Jadi, ini 3 dikurangi dengan 2, nih, nilai X-nya dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya, pemberian nama variabel di Python juga memiliki beberapa aturan. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Misalkan, saya ingin membuat variabel untuk menampung jarak tempuh. Saya beri nama 2, jarak sama dengan 10. Ini kalau saya jalankan, maka akan terjadi error. Jadi, tidak boleh nama variabel itu diawali dengan angka. Kalau ini saya hapus, angkanya saya jalankan, nah dia akan dieksekusi dengan baik ya. Jadi tidak akan mengeluarkan error. Nah, yang kedua, variabel tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Misalkan saya mau membuat variabel waktu tempuh. Waktu tempuh. Saya inisiasi dengan 30. Ini kalau saya jalankan, nah ini juga akan terjadi error. Nih, waktu tempuh di sini. Nah, biar tidak error bagaimana? Ya, ini spasinya harus dihilangkan. Kita hilangkan spasinya. Waktu tempuh. Nah, teman-teman bisa membuat variabel dengan cara seperti ini ya. Ini. Atau misalkan biar mudah dibaca untuk memisahkan antara kata satu dengan kata yang lainnya, itu huruf kedua atau huruf yang setelah mengikuti kata pertama itu diawali dengan huruf besar, waktu tempuh. Ini kalau dijalankan juga tidak akan error. Atau dengan cara lain, bisa menggunakan underscore seperti ini.
dengan huruf pada kata pertama, kata kedua, ataupun kata ketiga, kata keempat, nanti tetap huruf kecil. Nah, bisa seperti ini, atau seperti tadi ya, waktu tempuh. Seperti ini juga bisa. Ini kalau dijalankan tidak akan ada error. Yang penting jangan diberikan spasi untuk nama variabelnya. Nah, yang ketiga, hanya boleh terdiri dari angka, huruf, dan underscore. Misalkan saya beri nama variabel persen, di sini adalah namanya jarak tempuh. Sama dengan 20. Ini juga akan error. Nah, ini juga akan error. Atau ini saya kasih tanda seperti ini, lebih kecil. Nah, ini juga akan error. Jadi, hanya boleh terdiri dari angka, huruf, dan underscore. Misalkan ini saya kasih huruf, tapi tidak di awal, di akhir. Misalkan di akhir nama variabel seperti ini. Ini juga tidak akan error. Jadi, akan tetap dieksekusi dengan baik. Gitu. Atau di sini saya berikan huruf ya, itu juga tidak ada apa. Nah, ini akan dieksekusi dengan baik juga. Pemberian nama variabel itu ada seninya ya ini. Namanya case style programming ya. Kita coba cari case style programming. Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah original variabelnya. Namanya sum away sum var. Nah, ada beberapa style dalam penulisan variabel. Yang pertama itu adalah camel case. Camel case ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia terdiri dari beberapa kata. Kalau ini kan terdiri dari 3 kata ya. Sum, away sum, var ini 3 kata. Kalau di camel case itu kata pertama itu huruf depannya kecil. Kemudian kata kedua dan seterusnya itu diawali dengan huruf besar. Kemudian dia digabung. Jadi antara kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga itu digabung. Jadi kalau ini tadi, nah seperti ini ya. Ini namanya adalah camel case. Gitu. Ini ya, namanya camel case. Kalau misalkan ini tambahkan var juga bisa seperti ini. Jadi antara kata pertama dengan kata selanjutnya itu digabung. Kemudian kata pertamanya itu diawali dengan huruf kecil, selanjutnya kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Itu adalah camel case. Nah, kemudian ada style yang lainnya, yaitu adalah snake case. Nah, snake case ini kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga itu semuanya diawali dengan huruf kecil. Jadi kalau misalkan di sini tadi contohnya 3 kata, ya semuanya diawali dengan huruf kecil. Kemudian dipisahkan antara kata pertama dengan kata kedua dengan kata ketiga itu dipisahkan dengan underscore. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk aturan ketiga itu hanya boleh terdiri dari angka, huruf, dan underscore. Jadi kalau menggunakan underscore seperti ini boleh. Itu namanya snake case. Jadi kalau di sini ya ini tadi ini adalah snake case. Snake case. Misalkan ini saya tambahkan kata ketiganya var. Seperti ini. Kemudian ada lagi kebab case. Ini. Kebab case ini jarang sekali ya digunakan di Python. Biasanya digunakan di
CSS atau untuk memberikan ID atau kelas di HTML. Teman-teman kalau sudah belajar HTML pasti sudah familiar dengan memberikan nama ID atau kelas seperti ini. Ini namanya kebab case. Kemudian ada yang namanya Pascal case. Ini Pascal case itu antara kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya diawali dengan huruf besar, kemudian digabungkan semuanya. Jadi misalkan, ini ya, saya buat misalkan kecepatan akhir. Ini 40. Nah, ini adalah Pascal case. Nah, ini adalah Pascal case. Misalkan saya tambahkan var seperti ini ya. Nah, ini. Kalau ini ya sebenarnya termasuk snake case. Ini termasuk snake case. Nih. Ya. Nah, itu adalah style atau seni untuk memberi nama pada variabel. Nah, mana yang lebih bagus? Itu semuanya bagus ya, tergantung teman-teman itu kebiasaannya mau pakai yang mana. Mau pakai yang camel case atau snake case atau Pascal case. Di sini ada satu lagi itu yang terakhir yang namanya adalah uppercase, snake case. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, itu semuanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian antara setiap kata dipisahkan dengan underscores. Ini ya, itu. Ini misalkan konstanta kecepatan itu 30. Nah, ini namanya tadi adalah uppercase, snake case. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat konstanta. Itu biasanya digunakan untuk membuat konstanta kalau kita menuliskannya dengan huruf besar semua seperti ini. Kalau saya untuk memberikan nama variabel dalam suatu fungsi, di dalam suatu fungsi ya, itu biasanya saya menggunakan snake case seperti ini. Kalau nama fungsi ya camel case, kalau nama kelas ya menggunakan Pascal case. Biasanya saya seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan menentukan style cara untuk membuat atau menamai variabelnya. Meskipun pemberian nama variabel itu adalah sembarang ya, namun sangat disarankan sesuai dengan maksud atau nilai yang akan disimpan di dalamnya. Misalkan, saya akan membuat program untuk menghitung jarak tempuh. Jarak tempuh itu rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu tempuh. Atau S sama dengan V dikalikan dengan T. Di sini saya akan membuat variabel. Yang pertama adalah kecepatan. Saya isi dengan nilai 10. Kemudian waktu tempuh saya isikan dengan nilai 20. Selanjutnya saya buat variabel jarak yang merupakan perkalian antara kecepatan
dengan waktu tempuh. Saya print jarak. Kalau saya jalankan, nah, dia akan dieksekusi ya. Dieksekusi itu nilainya 200. Jadi perkalian antara 10 dan 20. Nah, ini adalah cara untuk memberikan nama variabel yang pertama. Atau kita bisa berikan nama variabel sesuai dengan rumus atau persamaan matematisnya ini. Jadi, V saya inisiasikan dengan nilai 10. Kemudian T saya berikan nilai 20. Dan S itu adalah perkalian antara V dengan T. Saya print S. Kalau saya jalankan, nah sama ya. Ini nilainya adalah 200. Hasil perkalian antara 10 dan 20. Dengan membaca variabel yang ada pada program ini saja, itu kita tahu bahwa program ini digunakan untuk menghitung jarak tempuh. Karena di sini ada variabel jarak, kemudian kecepatan, dan waktu tempuh. Sebagai contoh lagi, saya akan membuat program untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus alas dikalikan tinggi dikalikan 0,5 atau setengah ya. Atau rumus matematikanya luas sama dengan alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan 0,5. Saya akan membuat variabel. Yang pertama adalah alas. Itu nilainya saya isi dengan 4. Kemudian tinggi saya isi dengan 8. Selanjutnya luas saya hitung dengan rumus alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan 0,5. Saya print luas. Hasilnya 16 seperti ini. Atau dengan rumus matematikanya A sebagai alas saya beri nilai 4. Kemudian T sebagai tinggi saya beri nilai 8. Kemudian L sebagai luas, saya hitung A dikalikan dengan T dikalikan dengan 0,5. Print L. Hasilnya sama, 16. Ini ya. Jadi, dengan membaca variabel yang ada pada program ini ya, kita sudah tahu bahwa program tersebut, program ini, itu digunakan untuk menghitung luas segitiga. Dari mana? Dari nama variabelnya. Jadi, teman-teman diusahakan ketika membuat variabel itu informatif atau sesuai dengan nilai yang akan disimpan di dalamnya. Yang perlu diperhatikan lagi pada pemberian nama variabel di Python, besar kecilnya huruf dalam penulisan nama variabel akan berpengaruh atau namanya case sensitif ya. Sebagai contoh, misalkan saya menuliskan luas, itu saya beri nilai 10. Dengan luas, saya beri nilai 20.
pada baris pertama, ini, luas itu saya awali dengan huruf besar. Pada baris kedua, luas saya awali dengan huruf kecil. Kalau saya print di sini, print pertama adalah luas yang saya awali dengan huruf besar, maka Python akan menampilkan nilai 10. Kalau saya print lagi, luas yang diawali dengan huruf kecil, maka Python akan menampilkan nilai 20. Jadi, besar dan kecilnya huruf di Python itu berpengaruh ya. Itu namanya adalah sifat case sensitive. Contoh lagi, misalkan saya akan memberi nama alas segitiga. Saya beri nilai 10 dan alas segitiga yang saya berikan nilai 20. Nah, ini saya matikan dulu. Ini saya berikan komen agar tidak dieksekusi. Kalau saya print yang alas segitiga yang akan menampilkan nilai 10 ini, itu harus sesuai dengan namanya. Jadi, setelah kata alas, ini harus diikuti dengan segitiga yang diawali dengan huruf besar. Kalau saya cetak, nah, yang ditampilkan nilai 10. Tetapi, kalau saya ingin menampilkan alas segitiga yang nilainya 20, maka yang harus saya panggil adalah variabel alas segitiga yang semua katanya itu hurufnya kecil seperti ini. Nah, ini nilainya 20. Bagaimana jika variabel itu tidak ada? Misalkan yang alas segitiga yang hurufnya kecil semua ini saya hapus. Jadi hanya tinggal alas segitiga yang segitiganya diawali dengan huruf besar ya. Kalau dieksekusi, maka akan terjadi error. Karena apa? Karena variabel alas segitiga itu tidak ada, tidak didefinisikan. Jadi, yang ada itu adalah alas segitiga yang segitiganya itu diawali dengan huruf besar. Kalau dieksekusi, maka akan ditampilkan nilai 10 yang ini. Nah, itu adalah sifat case sensitive pada variabel Python ya. Jadi teman-teman kalau membuat variabel berhati-hati, kalau memanggil variabel juga harus berhati-hati. Kalau salah seperti tadi, seperti ini, salah memanggil variabel, artinya ada kesalahan mengetik ya di sini karena saya harusnya itu memanggil alas segitiga dengan segitiganya itu diawali dengan huruf besar ini ya. Tapi saya tulis dengan huruf kecil, maka akan ada error seperti ini. Bahwa name alas segitiga yang diawali dengan huruf kecil ini itu belum didefinisikan. Jadi teman-teman harus menggantinya ini atau nanti mendefinisikan ulang. Nah, seperti ini. Ini, kalau kita panggil, sudah nggak error. Nah, itu untuk sifat case sensitive dalam variabel Python. Ini tadi adalah sifat case sensitive di Python. Nah, selanjutnya kita tadi sudah belajar membuat variabel. Kemudian mengisi variabel itu dengan nilai ya. Nah, nilai yang kita isi tadi sifatnya adalah statis. Jadi, kalau kita ingin mengubah nilai-nilai tersebut harus dari kode programnya. Jadi,
Tidak bisa nilai itu dirubah dari inputan user. Nah, bagaimana bila nilai itu ingin bersifat dinamis? Artinya nilai dari variabel tersebut itu bergantung pada inputan dari user. Di Python, untuk membaca data input yang dimasukkan oleh user, dapat dengan menggunakan perintah input. Kita akan belajar perintah input di Python. Saya buat section baru. Ini namanya adalah Python input. Ini. Untuk menggunakan perintah input, contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya buat variabel namanya myString. Nanti berdasarkan inputan dari pengguna. Maka tinggal kita panggil saja fungsi input di Python. Nih. Kalau saya jalankan, nah ini akan ada text box yang akan meminta inputan dari user. Misalkan saya ketikkan nama, saya enter, maka dia akan ditampilkan nama. Seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menggabungkannya dengan string lain, print input yang diisikan user adalah myString. Jadi kalau kita jalankan, nanti kita enter, maka akan ditampilkan input yang diisikan oleh user adalah nama. Nih. Jadi input ini akan disimpan dalam sebuah variabel yang sudah kita definisikan terlebih dahulu. Di sini variabel yang saya definisikan adalah variabel myString. Ya, ini variabelnya saya beri nama myString. Kemudian variabel tersebut saya cetak dengan menggabungkan dengan string lainnya. Saya cetak. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Contoh lain, saya akan membuat program yang dapat menerima nama dan umur seseorang secara dinamis ya. Program input nama dan umur. Saya buat dulu variabel nama. Kemudian saya gunakan perintah input untuk mendapatkan nama seseorang. Masukkan nama Anda. Ini. Kemudian saya cetak. Print nama Anda adalah nama. Kalau saya jalankan, ini, masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Saya enter, maka akan ditampilkan perintah yang ada di dalam print ini. Nama Anda adalah Herdiesel. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap input dari Python adalah berupa string. Jadi, default-nya ini adalah string. Oleh karena itu, apabila kita ingin merubahnya menjadi bilangan, maka kita harus mengkonvert atau melakukan proses casting, yaitu konversi tipe data string ke tipe data lainnya. Misalkan, karena umur
ini harusnya nanti bertipe integer, sedangkan kalau kita pakai input ini ya, masukkan umur Anda. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini tanpa melalui convert atau proses casting, maka data yang diterima semuanya adalah bertipe string. Nah, walaupun ini ditampilkan umurnya adalah 10, tetapi di sini 10 ini adalah tipe data string, bukan tipe data integer. Untuk melakukan convert, maka perlu ditambahkan perintah int di depan string ini ya. Jadi kalau kita eksekusi setelah kita tambahkan int ini, nah maka yang tercetak di sini, yang diproses di sini adalah tipe data integer itu. Nah, kalau misalkan tidak ada operasi lainnya ya, misalkan tidak ada operasi aritmatika lainnya, kita tidak tahu sebenarnya ini tipe datanya adalah integer atau string itu. Makanya untuk program yang selanjutnya, saya akan membuat program untuk menjumlahkan dua bilangan dari inputan pengguna tentunya. Misalkan saya buat variabel dulu. Bilangan pertama itu input masukkan bilangan pertama itu. Kemudian bilangan kedua itu input masukkan bilangan kedua ini ya. Kemudian hasil itu adalah bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Kemudian hasilnya saya cetak. Print hasil penjumlahan bilangan pertama dan kedua adalah ini hasil. Nah, biar lebih user friendly, saya tambahkan spasi dan petik ini ya, dan titik 2 ya ini. Kemudian saya eksekusi. Ini masukkan bilangan pertama 20, masukkan bilangan kedua 30. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu kan tidak sesuai ya. Ini hasilnya adalah 2030. Karena apa? Karena bilangan pertama itu adalah string, bilangan kedua itu adalah string, dan hasilnya itu cuma digabungkan saja antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Karena keduanya bertipe string gitu. Nah, bagaimana bila kita ingin hasilnya itu berupa integer atau penjumlahan yang benar dari bilangan 1 dan bilangan kedua, maka kita tambahkan di depannya input itu adalah int seperti ini. Ini kita jalankan, kita isi 20, kemudian isi dengan 30, maka hasilnya adalah penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2 ini ya. Penjumlahan secara integer, secara aritmatika antara bilangan 1 dan bilangan kedua. Ini. Nah,
ini tadi string kita konversi ke dalam bentuk integer ya, ke dalam tipe data integer. Nah, misalkan kita coba lagi ini. Kita ingin menjumlahkan bilangan tadi. Ya, saya copy paste di sini. Ini dua bilangan integer. Nah, sekarang kita eksekusi programnya. Kemudian kita masukkan nilainya 3,5. Nah, maka akan terjadi error. Errornya adalah invalid literal for int. Ini ya. Artinya apa? Bahwa bilangan 1 atau variabel bil1 ini dia tidak bisa menerima inputan dengan menggunakan koma atau inputan berupa pecahan. Kenapa tidak bisa? Karena yang kita inputkan itu adalah tipe data float, padahal di sini adalah integer. Nah, untuk mengkonversi menjadi float, maka kita bisa gunakan perintah float di depan input. Maka dengan seperti ini, kita jalankan. Nah, kita inputkan 3,5, kemudian kita inputkan 2,5, maka program bisa menampilkan hasilnya, hasil dari penjumlahan dua buah bilangan bertipe data float. Nah, seperti itu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti ke konversi. Jadi program kita yang luas segitiga dan kecepatan ini nanti akan kita konversi dengan input yang dinamis.